Ya Bang Ale orang laki-laki, saya juga orang laki-laki. Hmm. Kalau laki-laki sama perempuan di hotel berduaan gitu Ya. kan, ya mau nggak mau kan saya pukul Bang gitu. Ada kesempatan gitu kan. Ya sampai saya tuh mungkin terpesona lah sama kecantikan si Ria gitu, Gitu sampai ya. saya Ya tuh begitu Oke. Bang. ya sampai saya tuh perpisahan ya mungkin lama juga, hampir 15 menit di dapur Bang, itu juga di dapurnya dia. Oh, di Da- dapur. di dapur Bang. Lu tunggingin di depan kompor, di atas kompor. Ya ada wastafel cuci piring Bang, itu saya angkat kakinya ke situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale Jajak Backpacker, satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya. Kali ini di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman luar biasanya, bombastisnya seperti apa. Langsung aja kita berkenalan dengan narasumbernya. Assalamualaikum Bang Asep. Bang Waalaikumsalam. Asep akhirnya hadir lagi di studio Jejak Backpacker. Waalaikumsalam Bang Ale. Ya, terima kasih nih Bang Asep udah datang lagi buat berbagi cerita ya. Sama-sama Bang. Tapi katanya Bang Asep ini pengalamannya lebih fenomenal lagi ya Bang. Fenomenalnya seperti apa sih Bang? Mau langsung cerita apa mau berbuka puasa dulu Bang? Oh ya, saya berbuka dulu Bang Ale ya. Ya silahkan Bang Asep. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Alhamdulillah. Ya Bang Asep, seperti apa sih Bang Asep kisah yang mau Bang Asep bawain ini? Ya, gini Bang Ale, saya punya pengalaman unik nih Bang Ale. Jadi saya ini kan masih bekerja sebagai supir nih, supir pribadi yang di cerita awal saya sama Bang Ale itu kan. Oke, yang di channel sebelah ya. Betul Bang Ale. Nah, di situ saya nih lagi ngopi di daerah Bekasi, tepatnya itu di Palang Merah Indonesia ya, PMI, di yang ada di Bekasi. Nah, di situ saya ngopi nih awalnya. Ngopi, saya ngerokok gitu. Nah, di sebelah saya ini memang saya lihat itu ada wanita Bang Ale. Ya, wanita ya kira-kira usianya itu 35-an lebih lah. Dia itu bawa tas sama tas kresek warna biru. Nah, awalnya saya saling senyum-senyum aja Bang Ale. Nah, di situ akhirnya saya sapa duluan. Saya bilang begini, mau kemana Mbak? Saya bilang seperti itu kan Bang Ale. Nah, dia jawab, ini Mas, saya lagi nunggu orang gitu. Nah, akhirnya saya kenalan sama dia. Nah, dia menyebut nama dia itu Ria Bang Ale. Ria. Ria. Nah, dan saya memperkenalkan diri saya. Nah, di situ saya basa-basi lah tujuan dan alasan dia ini kesini ada apa gitu. Maksudnya kita saling bertukar bicara aja gitu, bicara ringan gitu Bang Ale. Nah, dia itu awalnya menceritakan tentang diri dia dulu nih, bahwa dia ini siapa. Nah, di situ saya dengerin aja. Dia menceritakan, saya Ria, Mas, dia bilang gitu. Nah, saya dari Bumi Ayu. Nah, saya tanya balik ke dia, lah Mbak kesini ngapain? Ke rumah saudara kah? Atau ke rumah temen kah? Enggak Mas, saya mau nemuin cowok saya gitu. Oh, nemuin cowok, iya, nungguin, iya. Jam berapa janjiannya Mbak? Dia bilang sih jam 7 malam gitu. Boleh nggak Mas temenin saya ngobrol? Oh boleh Mbak gitu. Nah, akhirnya saya ngobrol sama dia. Dia juga banyak cerita tentang historinya dia. Nah, dia bercerita begini Bang Ali ke saya. Saya ini Mas asli dari Bumi Ayu gitu kan. Nah, dia ke sini itu, ke Bekasi itu untuk nemuin cowoknya yang kerja di daerah Kranji. Nah, tapi dia janjiannya itu di Bekasi itu, tepatnya di Palang Merah Indonesia Bekasi itu. Nah, di situ dia bilang janjian jam 7. Nah, singkat cerita, saya ngobrol nih tentang masalah pribadinya si Ria, wanita ini nih. Nah, dia menceritakan Bang Ale, iya Mas, saya sudah menikah, saya punya laki, saya sudah bersuami, tapi saya belum punya anak selama pernikahan saya 7 tahun gitu. Nah, terus Mbak kesini ini nemuin saudara yang laki atau bagaimana? Enggak Mas, saya nemuin
teman laki-laki yang kenal melalui medsos. Begitu Bang Ale. Nah akhirnya saya tanya balik lagi, loh memang Mbak udah tahu latar belakang si cowok ini gimana? Nah dia cerita lagi ke saya, oh dia baik Mas orangnya, dia perhatian ke saya, sering sering kasih apa sih namanya masukan-masukan yang positif. Dia bilangnya begitu nih sama saya nih, si Rianya nih. Nah, sampai di titik jam 7 itu dia dihubungi sama si cowoknya. Nah, akhirnya si cowoknya itu mungkin bilang dibatalin pada malam itu. Nah, akhirnya si Ria ini lihatlah muka saya. Maksudnya dengan dia lagi teleponan nih sama si cowok ini, dia langsung lihat ke saya. Mas, saya nggak jadi mau ketemu sama cowok saya gitu. Lah terus urusannya apa dengan saya Mbak? Saya bilang gitu. Mau nggak temenin saya dulu? Temenin gimana Mbak maksudnya? Ini kan udah jam 8 lah gitu. Saya udah hampir nungguin nemenin Mbak di sini 1 jam gitu. Nah dia bilang gini, oh jadi Mas nggak mau nemenin saya nih? Ya mau Mbak, kalau memang cuman ngobrol. Nah sekarang ini Mbak mau kemana nih sekarang? Kan udah batal nih ketemu sama cowoknya. Mbak mau kemana? Nah, si Ria ini bilang ke saya, kalau di sini penginapan di mana, Mas Asep? Penginapan, Pak. Oh, di sini banyak. Silakan cek melalui aplikasi. Saya bilang begitu, Bang Ale. Oke. Nah, tapi dia nggak mau. Dia maunya itu dicarikan melalui saya. Nah, Oke. dan saya juga beralasan kan. Ya kalau memang Mbak mau nih, saya carikan. Maunya di Bekasi kah atau di mana? Nah, dia nyeletuk ke saya. Memang rumahnya Bang Asep di mana? Rumah saya di Lenteng Agung Mbak, gitu. Boleh nggak saya main ke rumahnya Mas? Loh, jangan Mbak, saya punya anak. Nah dia juga bilang, Mas udah punya istri ya berarti? Enggak Mbak, saya single parent. Oh ya udah Mas, nanti saya ikut aja ke rumah Emas. Loh ngapain? Saya bilang begitu kan. Ya enggak, saya pengen cari penginapan aja yang ada di Lenteng Agung. Karena saya di sini tuh nggak tahu, belum tahu daerah Bekasi lah Bang. Karena kan dia baru sampai dari Bumi Ayu ini ke Bekasi itu. Nah, singkat cerita saya tuh pulang jam 9 malam dari warkop tersebut ke rumah saya. Nah, saya pulang, saya temuin anak saya dan dia baik Bang ke anak saya ini, itu ke Piu ini. Dia ngasih uang jajan lah ke anak saya 50.000 tuh. Saya ingat banget 50.000. Ini deh buat jajan. Nah, di situ akhirnya dia melanjutkan pembicaraan yang di awal di warkop nih Bang, untuk cari penginapan. Nah akhirnya saya cari Bang penginapan di daerah Pasar Minggu. Mungkin yang tahu hotel Pasar Minggu, itu tepatnya di hotel Pasar Minggu yang deket pasar tuh Bang, deket terminal gitu dah. Nah disitulah saya anterin dia tuh ke hotel. Tepatnya itu jam 10 Bang. Nah jam 10 malam itu saya anterin, dia check in. Nah dia bilang begini sama saya, Mas Asep mau tidur di mana? Mau tidur di sini atau di mana? Oh enggak Mbak, saya pulang aja. Enggak apa-apa tidur aja di sini gitu. Nah, otak saya mulai traveling tuh Bang Ali di situ tuh. Saya temenin enggak gitu kan. Ya saya laki-laki normal ngelihat wanita Syria ini memang seksi Bang, orangnya seksi, cantik juga Mbak Ria ini cantik gitu. Cuman saya berpikir lagi anak saya kan sekolah Bang besok pagi. Oh. Karena itu hari kerja gitu kan. Akhirnya saya bilang ke Ria, Ria maaf nih gua harus nganterin anak sekolah besok pagi gitu. Kalau mau besok pagi lu WA gua, nanti gua lu kabarin ke sini, nanti gua ke sini setelah gua nganterin pulang anak sekolah, anterin jemput sekolah gitu. Oke Bang, Mas Asep katanya gitu. Nah, keesokan harinya nih Bang, si Ria ini WA saya, Bang Asep udah di mana? Jam 7, setengah 8 dah. Dia WA, udah Bang kesini sekarang kita makan bareng. Nah akhirnya saya sampailah ke hotel Pasar Minggu yang dia nginep itu Bang. Di situ, nah memang kondisi saya juga belum mandi ya Bang El ya. Nah di situ saya masuk ke kamarnya dia. Saya bilang gini, saya boleh numpang mandi nggak? Karena saya belum mandi nih. Ya udah Bang Asep kalau mau mandi aja gitu kan. Nah karena ya fasilitas hotel kan udah pasti ada handuk, sabun segala macam ya Bang ya. Saya tinggal pakaian doang kan. Nah di situ saya masuk nih Bang Ale ke kamar mandi. Begitu saya lepas pakaian segala macam saya buka lah tuh, mau saya nyalain shower, tiba-tiba pintu saya diketok Bang Oke. sama si Ria. Saya bilang gini,
diketok aja, tok tok gitu kan. Dan saya kondisi saya ini udah bugil lah bang istilahnya nih. Saya buka kaca setengah, pintu setengah gitu. Ada apaan? Nah dia kayak nahan pintunya itu bang, nahan pintunya itu. Cuman kan saya nggak berpikir macem-macem bang gitu. Ntar dulu ya, gue mandi dulu nih gitu. Nah dia terus dengan alasan dia bilang begini ke saya. Jadi lu nggak mau nih Mas Asep? Apa saya berpikiran nih nggak mau. Ya udah nanti saya mandi dulu. Saya bilang gitu karena memang saya belum mandi kan dari semalam itu. Akhirnya saya mandi. Selesai saya mandi, saya ganti baju. Udah saya balik lagi ke ruang tengahnya hotel itu, di kamar itu saya ngobrol. Terus saya bikin coffee break. Saya ngobrol-ngobrol dan nih awalnya sama si Ria ini. Maksud dan tujuannya apa. Terus kok bisa sampai sini, bagaimana ceritanya. Nah dia cerita tuh bang tentang histori keluarganya dia ke saya banyak banget dah, sampai dia itu mungkin jenuh bang dengan rumah tangganya bang. Jenuhnya karena mungkin satu si lakinya ini posesif, itu yang pertama. Kedua mungkin dia itu kurang belayan bang. Gitu. Nah sampai saya itu mungkin ada di titik saya tuh udah nggak tahan lagi deh bang, karena kan ya bang Ale orang laki-laki, saya juga orang laki-laki. Kalau laki-laki sama perempuan di hotel berduaan gitu kan, ya mau nggak mau kan saya pukul bang gitu. Ada kesempatan gitu kan, dan itu pun bukan saya yang ngajak loh bang, si Ria-rianya ini yang ngajak gitu. Ya sampai saya tuh mungkin terpesona lah sama kecantikan si Ria gitu, sampai saya tuh sampai geleng-geleng kepala bang. Wah permainannya dia unik dah bang gitu. Nah setelah saya mukul nih bang nih, setelah saya mukul akhirnya kan saya sarapan bang di bawah di nasi padang itu, makan. Nah selesai makan saya balik lagi ke hotel. Lah itu gimana ceritanya, dia bisa langsung pemukulan mukul si abang mukul si ini. Jadi gini bang, Jadi dia ngerayu dulu. ya awalnya kan yang dia bilang yang ketok pintu itu loh bang dari awal. Nah dia mungkin kurang belayan kasih sayang nih sama si suaminya ini nih gitu kan, sama mungkin pukulan suaminya juga kurang lama atau kurang keras, saya nggak paham dah tuh bang. Nah sampai saya tuh di situ saya dirayu. Awalnya sih saya cuman Sekwilda bang, tahu kan Sekwilda bang? Ya sampai Sekwilda, terus ya mau nggak mau kan daripada ada kesempatan nih bang, ya udah saya pukul gitu loh. Dan durasinya juga lumayan lama bang gitu. Durasinya Tapi itu nggak 30 ronde kan? Enggak 30 ronde bang. Pokoknya lama ada, sampai dia tuh udah gitulah bang. Udah gitu. Oh sampai teriak gitu? Iya udah gitu. Dan dia bilang ke saya bang, lu gila Mas Asep, kenapa? Gue sampai keluar 2 kali. Oh Begitu. Ya udah kan, karena saya juga berpikir saya udah jarang mukul ya bang Ale ya, karena saya single parent kan. Udah akhirnya setelah pukulan itu tuh kita kan makan tuh bang Ale, makan terus ngobrol-ngobrol lagi. Nah di situ ada dia bikin pertanyaan bang ke saya, Mas Asep ini bener duda atau cuman ngaku-ngaku duda? Nah, akhirnya saya tunjukin lah bang KTP saya ya, dan di situ dia lihat identitas saya, benar ternyata saya itu sudah cerai hidup. Nah akhirnya dia itu nelpon lagi nih si cowoknya bang, si cowoknya ini, jadi nggak ketemuan di hari berikutnya. Nah ternyata si cowok ini mungkin cuman iming-iming doang nih bang, jadi cuman cuman kasih harapan palsu doang nih ke Ria-nya ini nih gitu kan. Nah sampai si Ria ini ngambek dan dia bilang ke saya gini, Mas Asep nanti siang kita pulang aja dah ke Bumi Ayu. Nah saya bilang ya kalau mbak mau pulang aja, kenapa ngajak-ngajak saya gitu bang. Nah akhirnya terus Mas Asep nggak mau nolongin saya nih. Ya mau nolongin mbak, saya bilang gitu. Terus dengan Mas Asep udah enak-enak sama saya, Mas Asep nggak mau bantu saya nih. Ya mau bagaimana lagi bang, saya udah dikasih enak ya kan sama dia, masa saya nggak mau bantu dia bang. Nah akhirnya di jam 2 siang itu saya mesen tiket bang, tiket bus yang ada di Pasar Minggu untuk ke Bumi Ayu tuh, Bumi Ayu. Nah di situ saya pesen tiket. Nah akhirnya kan saya juga nggak
langsung main kucuk-kucuk ke Bumi Ayu bang. Saya izin dulu dong ke anak saya, pamit dulu dengan keluarga saya yang di rumah gitu kan, sama bos saya juga gitu, saya izin gitu. Akhirnya saya pulang dulu ke Lenteng. Setelah dari pulang Lenteng jam 3 saya balik lagi, kan bis malam itu sore bang kalau berangkat tuh. Nah berangkatlah saya tuh ke Bumi Ayu. Nah, ngobrol-ngobrol saya di mobil di dalam bis ini bang. Nah di situ kondisinya dia tetap sama bang, tetap mepet aja ke saya gitu kan. Nah suasana di dalam bis juga kan dingin bang, Iya, gitu. apalagi malam gitu. Iya dingin, terus cuman ditutupin selimut. Nah ya udah, tangan saya kemana, tangannya dia kemana nih bang, gitu. Jadi sama-sama traveling nih tangannya dua-duanya nih bang, gitu. Tangan saya ke arah punyanya dia, tangannya dia ke arah punya saya gitu bang. Oke. Sampai mungkin saya di situ pengen keluar lah bang, gitu. Cuman saya nggak mau pakai tangan. Saya bilang jangan pakai tangan. Terus mau bagaimana, Mas Asep? Dia berbisik kepada saya. Ya itu kan ada mulut, coba aja di mulut. Ya udah ditutupin ya pakai selimut. Ya saya tutup nih bang, pakai selimut. Ya enak juga sih bang, di dalam mobil goyang-goyang gitu kan, ditambah lagi suasana-suasana yang anget-anget gitu bang. Sampai saya tuh ya 2 kali keluar juga gitu. Tapi dengan nggak mukul ya, dengan cara lain gitu loh bang, dengan cara lain. Nah sampai saya tuh pagi jam 2 kalau nggak salah, saya sampai jam 2 jam 3 di terminal ya, terminal apa Bayangan atau apa. Nah akhirnya saya naik ojek. Di situ saya naik ojek, saya ke rumahnya si Ria nih bang. Dan nah di situ saya bilang begini sama Ria, Ria ini kita mau pulang kemana? Gue mau dianterin kemana? Masa gue pulang ke rumah suami lu? Nanti kalau suami lu ada, ini gimana? Enggak Mas Asep, kita pulang ke rumah ibu saya, gitu Bang Ale. Nah ya udah, akhirnya saya berani dong karena pulang ke rumah ibunya kan. Nah akhirnya udah saya naik ojek ke rumah ibunya itu jam 3 subuh bang kalau nggak salah, hampir setengah 4 dah. Si Ria ini ketok-ketok pintu, rumahnya itu lumayan dari kalangan menengah lah bang, ada garasi mobilnya juga, tapi nggak ada mobil ya, maksudnya halamannya luas gitu, dan masih suasana desa juga masih ada. Nah di situ keluarlah nih bang ibu-ibu paruh baya gitu keluar, terus si Ria ini salaman dan saya juga ikut salaman bang Ali, terus saya dipersilakan masuk nih. Akhirnya si Ria ini ke dalam, saya tunggu di ruang tamu, saya dibuatkan teh sama dia tuh, saya ngerokok sama ngeteh itu. Nah si Ria ini ngobrol sama ibunya di dalam gitu, nggak tahu apa yang diobrolin, sampai saya itu disuruh istirahat di sofa sama Ria. Udah Mas Asep kamu istirahat aja dulu di sini. Akhirnya saya istirahat, saya tidur lah tuh bang di sofa. Nah, jam 7:30 pagi saya bangun bang. Nah di situ udah ada gorengan, nasi kuning sama teh tawar panas gitu di meja itu. Karena kan saya tidur di ruang sofa gitu, maksudnya di ruang tamu di sofa. Nah udah, nah saya kaget bang. Ternyata ada laki-laki keluar dari salah satu kamar yang ada di rumah itu bang. Oke. Iya, nah saya nggak ada pikiran kemana-mana loh bang. Saya berpikir oh ini keluarganya Ria, kakak, adiknya, kakak, kakaknya betul gitu bang. Nah duduk di sebelah saya nih, saya ngobrol-ngobrol, saya memperkenalkan diri saya Asep. Nah dia namanya Ridwan nih bang, Ridwan. Nah Ridwan ini saya berpikir, saya nanya dong ke dia, Ridwan kakaknya kah atau adiknya Ria kah atau siapanya? Karena kan kalau suaminya kan pulangnya ke rumah ibunya, berarti kan ini saya berpikir oh ini adiknya atau kakaknya gitu. Nah di situ bang saya kaget bang, ternyata si Ridwan ini bukan siapa-siapanya Ria bang. Bukan siapa-siapanya. Iya makin bingung saya bang, bukan siapa-siapanya Ria, tapi kok ada di rumahnya Ria. Nah di situ saya bikin pertanyaan lagi ke si Ridwan ini, lah kalau bukan siapa-siapanya Ria, lantas lu di sini ngapain gitu kan? Oh begini Bang Asep, ceritanya awalnya saya itu orang Cikarang, si Ridwan. Terus ya saya kenal sama Ria itu
pada saat Ria itu main ke rumah sepupunya yang ada di Cikarang, Bang. Jadi si Ria ini mungkin nih dalam konflik rumah tangganya dia nih ampul-ampulan, Bang. Oke. Kabur-kaburan lah. Mungkin dia pengen cari kesenangan atau gimana lah, saya nggak tahu dah apa yang di otaknya Ria itu. Dia ini ke rumah sepupunya yang ada di Cikarang, Bang. Nah, dia itu katanya si Ridwan ini hampir 2 minggu di rumah sepupunya, di kosannya ya, di kosannya sepupunya nih yang ada di Cikarang. Nah, selama 2 minggu itu juga si Ridwan ini sering ngelihat si Ria ini, Bang. Nah, mungkin sebagai laki-laki si Ridwan ini tertarik nih, Bang, sama si Ria gitu. Nah, disitulah dia cari-cari informasi tentang Ria itu siapa, dari mana asalnya. Nah, dia itu dapat dari sepupunya, Bang. Nah, sepupunya itu ternyata teman kerjanya si Ridwan. Oke. Ya, jadi si Ridwan ini punya teman kerja. Nah, sepupunya si Ria juga. Nah, sampai dia itu dites sama sepupunya si Ria. Ya kalau memang kamu suka sama Ria atau kamu memang sayang sama Ria, ya udah buktiin aja. Lagi juga si Ria kayaknya udah mau cerai dah sama suaminya. Menurut sepupunya nih, Bang. Nah, mungkin si Ridwan ini mau jadi Ultraman, Bang. Mau jadi Ultraman, mau jadi penolong si Ria lah gitu. Mau jadi penolong si Ria, sampai dia itu begitu si Ria pulang ke Bumi Ayu, si Ridwan ini juga ngikut, Bang. Ngikut dia gitu. Cuman begitu nyampe di rumahnya si Ria, malamnya juga suaminya Ria ini datang, Bang. Menurut versinya si Ridwan nih, suaminya si Ria ini datang nemuin si Ria. Mungkin dapat informasi kali dari tetangga atau mungkin family. Tuh si Ria ke rumah ibumu bawa cowok. Nah, si suaminya ini datang, Bang. Gitu, datang ke rumah orang tuanya Ria. Datang. Nah, mungkin si Ridwan ini mau jadi Ultraman nih, mau jadi apa sih ya, penerus rumah tangganya si Ria nih gitu. Mungkin di situ dia sempet cekcok, Bang. Nggak tahu cekcok apa ya, karena menurut dia sih intinya si suaminya itu sebenarnya masih cinta, Bang, kata si Ridwan nih. Sebenarnya masih cinta, masih sayang. Cuman si Ria ini susah diatur gitu. Mungkin si suaminya mau si Ria ini begini gitu, ngikutin peraturannya. Cuman si Ria ini nggak mau ngikutin peraturannya si suaminya, Bang. Gitu. Ya sampai dia itu ngobrol juga nih sama suaminya Ria, si Ridwan ini. Ngobrol-ngobrol. Nah, mungkin karena si kecemburuan si suaminya Ria ini, mungkin dia nyeletuk. Entah sumpah, entah bagaimana. Besokan paginya dia jatuh sakit, Bang. Si Ridwan. Oke. Makanya dia nggak berani untuk pulang. Sama sekali dia nggak berani untuk pulang. Nah, akhirnya kan dia di situ sempat 2 atau 3 hari. Nah, di situ juga si Ria pergi ke Bekasi, nemuin cowok yang baru yang dikenal melalui medsos itu, Bang. Begitu. Nah, jadi saya ini disuruh sama si Ria untuk ke Bumi Ayu. Sebenarnya itu buat nganterin pulang si Ridwan, Bang. Begitu. Jadi saya tuh seolah-olah kakaknya si Ridwan. Karena di kampung itu sudah ada fitnah kalau si Ria itu nyimpen laki-laki, Bang. Gitu. Ada fitnah lah gitu. Karena kan si Ridwan udah 2 atau 3 hari nih di rumahnya Ria nih. Ya, makanya saya diundang ke Bumi Ayu ini. Mungkin saya tuh dibikin buat jemput si Ridwan ini dan ngaku-ngaku sebagai kakaknya si Ridwan, Bang. Padahal saya belum kenal sama si Ridwan ini, belum sama sekali. Nah, di situ saya makin kusut nih, Bang, otak saya, Bang. Ini Ria maksudnya apa dan tujuannya bagaimana? Nah, disitulah si Ria mulai terbuka nih, saya bertiga nih ngomong, ada saya, ada Ridwan, ada Ria. Nah, ngobrol dah nih. Dia bilang begini sama saya, iya Mas Asep, sebenarnya saya juga minta tolong nih sama Mas Asep, kalau bisa si Ridwan ini dianterin pulang ke Cikarang. Karena si Ridwan ini nggak bisa pulang dan takutnya di sini kan udah ada fitnah kalau si Ridwan ini
simpenannya si Ria. Nah makanya Mas Asep ini tolong dah bantu nanti untuk anterin pulang ke si Ridwan ini gitu. Nah, ya udahlah, saya mikirnya ya saya cuma kalau nganterin pulang nggak jadi masalah ya Bang Ale ya Iya. gitu. Nah, sampai di sore hari nih Bang, saya lagi ngobrol-ngobrol biasa lah, bincang-bincang ringan sama Ridwan sama Ria, diketok pintunya Bang. Assalamualaikum. Nah, dibukalah Maria. Tak, ada laki-laki dua Bang, pakai peci, pakai baju koko. Ternyata itu Pak RT-nya yang ada di tempat itu Bang. Oke. Di tempat itu ya Pak RT-nya nih. Nah, akhirnya dipersilakan masuk, duduk. Makin ruwet lagi nih Bang. Kok ada Pak RT datang ke sini? Gitu. Nah, akhirnya Pak RT itu bilang ke ibunya sama ke Ria. Mungkin bilangnya ngusir secara halus sekali Bang ya si Ridwan ini supaya pulang. Nah, si Ria ini juga aktingnya pinter Bang. Aktingnya pinter. Oh iya, bilangnya sama Pak RT atau kepala dusun kali Bang ya di sana ya. Dia bilang gini, iya Pak, ini udah ada kakaknya si Ridwan mau jemput gitu. Mungkin besok pulang katanya. Oh iya, tolong ya antar pulang ya. Soalnya kalau lama-lama di sini takutnya malah jadi masalah yang baru menurut Pak RT yang ada di situ nih. Nah, akhirnya di situ saya bikin perjanjian tuh Bang. Saya juga bingung, perjanjian hitam di atas putih padahal saya nggak ngelakuin kejahatan apa-apa Bang. Intinya saya tuh suruh ninggalin desa itu aja gitu. Di tanggal berikutnya. Jadi bila mana saya masih ada di situ, saya berhak dilaporkan ke pihak yang berwajib. Itu menurut suratnya loh Bang, surat hitam di atas putih. Nah kan mau nggak mau saya harus nganterin pulang nih Bang si Ridwan ini. Gitu, mau nggak mau. Nah akhirnya malamnya saya bilang juga sama ibunya. Pokoknya saya kumpulin dah tuh ibunya Ria, terus si Ridwan juga, si Ria juga saya kumpulin. Ini saya makin kusut nih sama permasalahannya Ria nih. Ini sebenarnya saya ini jadi pancingan kah atau saya jadi apa gitu. Nah ibunya Ria dengan logatnya dia yang bahasa Jawa, kental Jawa, dia bilang gini, maaf Mas Asep, ini versi Indonesianya Bang ya. Tolongin dah kalau memang boleh anterin Bang Ridwan ini pulang ke Cikarang. Nanti tak ongkosi berapa jumlahnya. Nah akhirnya saya bilang ya udah Bu, gini aja, ini kan juga tadi udah dapat surat teguran dari Pak RT kalau besok itu kita udah harus angkat kaki nih saya sama si Ridwan. Ya udah ongkosnya kira-kira berapa kata ibunya nih. Nah si Ria langsung nyeletuk Bang Ale, ya kasih aja mah 2 juta katanya buat dia nanti pulang. Nah, akhirnya saya dikasih tuh Bang, 2 juta cukup Mas Asep. Mungkin cukup Bu kalau buat pulang doang sama nganterin ke Cikarang mah mungkin lebih gitu. Saya bilang gitu. Akhirnya saya dikasih tuh Bang 2 juta malam itu juga untuk nganterin si Ridwan ini pulang. Nah, besokan paginya begitu saya mau pulang nih Bang, ada kejadian unik lagi nih Bang. Jadi kan saya itu dipesenin ojek setempat ya yang ada di situ untuk nganterin ke terminal Bayangan nih naik bis ke arah Jakarta atau ke Cikarang gitu. Nah, ojeknya itu 2. Nah, begitu saya naik, semua udah dibayar dah nih sama ibunya Ria dan saya dikasih transport itu 2 juta Bang. 2 juta full sama ibunya Ria. Nah, saya dipesenin ojek, udah. Nah, awal pertama itu yang ojek pertama saya duluan Bang yang jalan Bang. Nah, dianterin ke terminal Bayangan ini ya. Oh iya, Mas, tolong ya dianterin. Iya. Saya jalan aja. Disusul sama ojeknya si Ridwan nih di belakang. Nah tiba-tiba ya memang saya nggak tahu lokasinya itu ada di mana, pokoknya ada perempatan atau persimpangan, si ojek saya ini belok ke kanan. Nah tapi saya lihat ojeknya si Ridwan ini belok ke kiri Bang. Gitu. Nah kan saya nanya, Mas itu tadi temennya belok sebelah sana loh Mas, sebelah kiri, kok kita sebelah kanan? Oh mungkin dia ke ini dulu kali mau ngambil apa gitu si tukang ojeknya nih, menurut tukang ojek. Nah di situ sampai si tukang ojeknya berhenti dulu nih nelpon temennya yang nganterin si Ridwan ini, ngobrol dah tuh bahasa Jawa, di mana. Nah ternyata
saya itu sama tukang ojeknya nggak dianterin bang ke terminal Bayangan. Ternyata nyasar ke desa sebelah. Nyasar Kok saya. bisa? Nah itu bang, saya juga herannya di situ. Si tukang ojeknya sampai bilang begini, loh saya ini kemana ya arahnya mas? Loh apalagi saya mas, saya malah nggak ngerti daerah Bumiayu, saya bilang gitu. Nah si temennya ini akhirnya nelpon dong, ngobrol bahasa Jawa. Di mana? Nah akhirnya ketemuan lah di titik masjid yang mungkin masjid agung ya atau masjid apa yang ada di situ. Ketemuan lah bang. Nah di situ tepatnya itu mau jam zuhur tuh, mau azan zuhur tuh. Akhirnya pas zuhur ketemuan nih bang saya, ojek saya sama ojeknya si Ridwan. Nah akhirnya si Ridwan ini ngomong, lah tadi saya juga nyasar ke desa sebelah katanya. Lah saya juga nyeletuk kan. Lah gue juga nyasar Wan ke desa sebelah. Lah ini bagaimana ceritanya gitu kan. Akhirnya saya nelpon lah nih si Ria. Ria, ini kok gue belum nyampe-nyampe. Loh mana mungkin Mas Asep. Itu kan ojek kampung ya, masa nggak tahu dia terminal Bayangan. Nggak tahu ini ada di mana sekarang. Pokoknya ada di Masjid Agung apa saya lupa. Kubahnya itu warna hijau bang. Yang saya ingat tuh kubah masjidnya. Udah ditelepon. Nah, mungkin nih di keluarganya Ria ini nyampein bang ke ibunya. Nah nyampein, nah akhirnya teleponnya dimatiin nih. Mas Asep saya matiin dulu ya teleponnya. Iya. Nah sambil saya nungguin zuhur, terus saya beli kopi dulu buat tukang ojeknya. Si tukang ojek ini ngobrol nih bang dengan versi bahasa Jawanya dia. Pokoknya sama-sama bingung dah tuh. Intinya bingung. Ini kok bisa kemana-mana larinya. Saya ke desa A, yang si Ridwan ke desa B. Padahal tujuannya ke terminal Bayangan bang. Tujuannya. Nah akhirnya nggak lama itu si Ria nelpon saya. Mas Asep, sekarang pulang aja dulu dah. Jangan pulang sekarang. Besok aja pulangnya. Loh, ini kan udah dibayar ojeknya. Lagi juga dikit lagi mau sampai ke terminal gitu. Terminal Bayangan. Udah pulang aja. Sekarang pulang kata si Ria gitu kan. Nah, saya bilang sama tukang ojeknya, Mas disuruh sama Ria pulang lagi. Loh emang kenapa? Ya nggak tahu mas. Pokoknya nanti dibayar dah sama Ria. Pulang lagi nih bang saya. Itu nyampe jam 1:30 di rumahnya Ria. Nah, ngobrol-ngobrol lagi nih sama si tukang ojeknya sama si Ria ini. Si Ria nanya, kok belum nyampe-nyampe atau gimana? Nah, setelah dari situ bang, ternyata saudaranya si Ria ini dari keluarganya si Ria nih ya, ada yang meninggal bang. Ada yang meninggal. Nah akhirnya mungkin si Ria ini sama ibunya dikait-kaitkan sama kejadian saya nih yang nyasar ini bang, gitu. Intinya saya nggak boleh pulang lah bang, gitu, nggak boleh pulang hari itu. Nah di situ kan si keluarganya Ria ini ada yang meninggal nih. Nah akhirnya kan apa sih namanya melayat dulu dah nih sorenya. Nah saya ketemu nih sama Pak RT dan saya ceritain lagi. Saya tuh nyasar nggak jadi pulang. Nah akhirnya Pak RT juga ya udah kalau memang itu besok pagi pokoknya harus pulang ya, karena kan saya udah bikin surat perjanjian. Iya. Akhirnya saya selesai melayat, udah malamnya. Nah pas malamnya itu si suaminya Ria datang bang. Suaminya Ria datang ke rumah ibunya Ria nih, ngobrol sama Ria. Wah marah-marah dah bang. Saya nggak tahu apa yang dia permasalahan gitu kan. Sampai saya itu juga pengen ikut-ikutan bang. Maksudnya apa sih sebenarnya permasalahannya. Nah sampai si lakinya si Ria ini bilang gini, kue udah aku nafkahi, rumah udah tak kasih, kebutuhan tak penuhi, terus apalagi yang kamu ingin kak. Maksudnya yang diinginin gitu loh, yang diminta gitu. Nah di situ bang saya dibilang ketawa yang gak ketawa, dibilang saya pengen menghina takutnya dia terhina gitu kan. Dia bilang begini si Ria, abis punyamu kecil udah gitu cepet lagi keluarnya, begitu bang ngomongnya. Kayak gitu. Iya bang, lah saya mau ketawa tapi itu permasalahan keluarga. Dia ngobrol sama lakinya, kue mas punyamu apa kecil itu bahasa Jawanya apa bang? Cili. Ya cili, wis cili lembek, durasinya lah cepet lagi gitu bang. Dan saya kan, waduh ini masalah keluarga kok, Masalah pribadi masalah pribadi ya, gitu. ya. Udah gitu
berhubungan dengan seks kan saya nggak berani ikut-ikutan bang, terkecuali kalau kayak KDRT kah atau gimana kan saya masih bisa bantu bicara lah bang gitu. Ngomongnya begitu sampai si Ridwan juga cengenges gitu. Sampai dia bilang gini, kowe itu orang mah kayak Mas Asep, udah lama durasinya, udah gitu keras lagi. Waduh, saya makin merah bang muka saya bang di situ. Sampai dibilang gitu. Sampai dia bilang begitu. Nah kayaknya dia kan, wah dia cekcok dah bang. Sampai dia tuh, ya wes pokoknya terserahmu sekarepmu dewe apa ya dia bilang gitu dalam bahasanya Jawa gitu. Kamu mau bagaimana. Nah si Rian juga bilang, ya lagian saya udah intinya nih udah 7 tahun berumah tangga sama kamu, katanya belum punya anak gitu bang. Gitu. Jadi saya juga agak miris juga bang. Maksudnya mirisnya, kok Ria udah dienakin sama suaminya, udah dinafkahin, udah dikasih fasilitas rumah, kok cuman gara-gara seks doang dia cari pria idaman lain gitu loh bang. Bahkan yang kenal sama di medsos itu bang. Nah waktu dia bilang punya Bang Asep itu suaminya nggak ngamuk sama Bang Asep? Nggak ngamuk orang, dia ngomongnya awalnya begitu bang sama saya. Punyamu tuh lembek apa gitu, lembek. Berarti kan dengan kata-kata seperti itu udah ketahuan kalau dia udah pernah ngerasain punya Bang Asep gitu kan. Mungkin Pasti. suaminya belum paham bang, karena kan suaminya begitu datang pokoknya bertengkar hebat lah bang, main kata-kataan gitu bang dalam versinya dia nih, sampai ya itu di titik apa sih yang kamu inginin lagi gitu, udah semua saya kasih semuanya segalanya, ya pokoknya di lagu dah segalanya untukmu gitu. Sampai ya cuman gara-gara seks sama ukuran doang bang, wanita kayak begitu bang. Tuh, ya udah akhirnya tuh ulanglah nih si suaminya Ria. Nah saya juga ketawa-tawa kecil, Ria kok lu bisa ngomong kayak gitu, biarin Mas Asep, emang dia kayak begitu katanya. Kalau main mintanya buru-buru, saya disuruh begini giran udahan cuman ngebasahin doang katanya, bilang begitu. Ngebasahin gimana? Ya iya baru masuk udah keluar katanya gitu. Itu saya nggak demen gitu. Ya nggak boleh begitu Ria, saya nasihatin juga bang gitu, cuman saya nggak terlalu mendalam masalah ke situnya. Nah sampai besok paginya nih saya nginep lagi. Nah malamnya bang saya perpisahan dulu sama Ria gitu. Perpisahannya juga itu gimana ya, Ini lagi. mukul lagi. Iya tapi mukulnya asal-asalan bang. Lah suaminya? Kan suaminya pulang ke rumah lakinya, saya kan masih di rumah Suaminya ibunya. kurang lakinya. Suaminya pulang ke rumah Iya ke rumahnya dia nih, ke rumah pribadinya gitu bang. suaminya pulang ke rumah lakinya. Ke rumahnya dia gitu maksudnya. Saya kan tidur di rumahnya Ria ini, rumah ibunya. Akhirnya ya udah malam saya perpisahan sama Ria, terus ya saya ngerayu-rayu dikit dah bang sama si Ria. Nah di situ mungkin sekilat, tahu kan bang sekilat? Apa itu? Jadi cuman buka celana doang, yang lain gak saya buka. Pokoknya yang penting ujungnya masuk aja bang gitu. Oke. Itu namanya sekilat bang. Sekilat. Ya sekilat bang. Jadi Sekilat gitu ya ya. sekilat gitu bang. Jadi nggak buka baju, buka celana, main bersama ombak, enggak bang. Jadi cuman buka celana sedikit, dia buka celana sedikit, ya udah. Tapi saya tahu letaknya ada di mana bang. Udah pinter mengarahnya udah pinter ya. Ya begitu bang. Ya sampai saya tuh perpisahan, ya mungkin lama juga hampir 15 menit di dapur bang, itu juga di dapurnya dia. Oh di dapur. Di dapur bang. Lu tunggingin di depan kompor, di atas kompor. Ya ada wastafel cuci piring bang, itu saya angkat kakinya ke situ. Itu saya angkat kakinya bang, tapi nggak saya buka semua gitu. Oke, lanjut. Ya nah ya udahlah di situ ya saya nggak ada perasaan cinta atau sayang nih bang sama si Ria ini, nggak ada. Nafsu doang. Ya dan saya juga di situ bilang, maaf ya gue sebenarnya tuh memang nggak ada perasaan maksudnya suka, sayang atau demen atau cinta, nggak ada bang. Dan Ria juga paham dengan kondisi itu bang gitu. Nah, akhirnya singkat cerita lagi, saya tuh pagi pulang jam 9:30 saya pulang. Nah dianterin ojek yang sama lagi. Nah saya sampailah di terminal Bayangan itu. Alhamdulillah saya sampai bang. Nah saya berangkat dari terminal itu jam 1 siang dari terminal Bayangan itu.
Nah, saya pulang ke arah Cikarang, kan saya mesen tiket ke arah Cikarang bang, karena saya harus nganterin si Ridwan dulu nih pulang ke Cikarang, karena si Ridwan rumahnya di Cikarang. Nah, saya turun di terminal Cikarang itu jam 12 malam kalau nggak salah bang, setengah satuan malam. Setelah itu saya nyampe, terus saya pesen apa namanya, makan dulu pecel ayam sama pecel lele sama Ridwan makan. Nah, terus dia cerita dah tuh bang, lu sebenarnya kalau memang suka sama Ria atau sayang sama Ria, caranya bukan kayak gitu. Terus kayak gimana bang Asep? Si Ridwan nih bilang ke saya, ya lu tunggu dulu dah, soalnya si Ria ini masih punya cem-ceman gitu loh bang, masih punya pria idaman yang kenal di medsos. Nah di situ saya cerita tuh bang, maksudnya gimana bang Asep? Ya iya, gue juga ketemu sama Ria itu di tempat Bekasi, dia mau nungguin cowoknya yang kenal melalui medsos. Nah mungkin di situ si Ridwan ini patah hati kali bang, ternyata ekspektasi yang harapan-harapan yang dia inginkan ini ternyata bukan dia yang diharapin bang, ternyata ada cowok lain gitu. Padahal kalau menurut dari mimik mukanya si Ridwan nih, kayaknya si Ridwan itu sayang banget bang sama si Ria ini, dan masih bujang loh bang. Si Ridwan ini masih bujang gitu. Kalau nggak salah kelahiran tahun 93 dia bilang gitu. Dia si Ridwan ini masih bujang dan kerjanya di apa, Cikarang itu juga, daerah industri ya, kawasan industri dia bilang. Nah udah, saya habis makan pecel ayam, ya saya cuman bilang ya kalau memang jodoh ya mungkin nanti ketemu lagi nih kalau memang jodoh, tapi kalau enggak ya carilah, kan gadis masih banyak Wan, saya bilang gitu, jangan ngarepin si Ria ini gitu. Nah, akhirnya saya anterin nih bang ke rumahnya si Ridwan ini. Sampai di rumahnya ya saya ketemu keluarganya Ridwan, terus saya apa namanya, silaturahmi, dan dia juga keluarganya terima kasih sama saya bang. Nah akhirnya di situ karena sisa uang 2 juta ini kan masih ada 1,4 bang sisanya. Nah saya bilang ke Ridwan, Wan ini uang masih ada sisa 1,4, mau diapain? Ya udah bang, buat bang Asep aja katanya, saya nggak perlu katanya. Ya udah saya bawa pulang tuh bang uang 1,4. Nah saya pulang, nyampe di Lenteng Agung. 2 hari kemudian nih bang, si Ria ini WA saya, Bang Asep ada di mana? Wah saya lagi ada di tempat kerja. Emang kenapa? Saya udah di Manggarai Mas Asep. Nah saya bilang lagi, lu ngapain lagi ke Jakarta? Udah lu diem-diem di Bumi Ayu sono. Laki lu udah sayang banget, udah cinta banget. Masa lu nasihat yang gua kemarin gua kasih lu nggak dengerin? Saya bilang gitu. Enggak bang, pokoknya saya masih apa sih ya, penasaran sama cowok yang kenal di medsos itu bang. Dia masih penasaran. Udah Mas Asep kesini aja ke stasiun Manggarai katanya. Saya masih ada di stasiun Manggarai. Nah itu kebetulan masih jam 4 kalau nggak salah. Ya udah nanti jam 5 dah, nanti saya ke sana. Karena kan posisi kantor saya sama Manggarai nggak terlalu jauh bang. Tuh akhirnya saya ketemuan lah nih di stasiun Manggarai sama Ria. Wah saya goblok-goblokin tuh bang perempuan. Lu ngapain lagi kesini? Udah enak-enak, lu udah punya laki, udah sayang, udah tanggung jawab, lu punya keluarga, udah semuanya udah sayang sama lu. Enggak bang, saya masih penasaran sama cowok saya yang ini bang katanya. Dia bilang katanya baiklah begini-gini menurut versinya Ria nih. Udah akhirnya kita keluar dari stasiun Manggarai, kita menuju ke stasiun Keranji, karena kan di awal dia bilang itu kan janjiannya di Keranji nih bang. Itu nah akhirnya saya ke Keranji. Nah di warkop itu juga, di kafe itu saya tungguin si Ria sama pacarnya Ria nih, cowoknya yang baru dikenal di medsos ini. Udah akhirnya ketemu tuh bang, datang si cowoknya ini jam abis isya kalau nggak salah, setengah 8-an gitu datang cowoknya. Nah terus si Ria memperkenalkan cowoknya, ini Bang Asep katanya, masih saudara sama saya, dia orang Lenteng Agung. Nah itulah yang saya gedeknya dari perempuan itu bang. Saya diaku-aku sebagai saudaranya bang gitu, ini saudara saya gini-gini. Udah akhirnya dia pergi nih bang berdua sama si cowoknya ini. Nah ada uniknya lagi nih bang, pakaiannya si Ria ketinggalan bang. Pakaiannya si Ria ketinggalan. Nah saya WA lagi dong, Ria
ini pakaianmu ketinggalan, bagaimana? Simpan aja, nanti saya ambil, kata si Ria nih. Oke. Oh ya udah, apa namanya, gua simpen ya. Ini bagaimana, di laundry atau bagaimana? Udah simpen aja bang. Nah, ya udah saya bawa pulang ke rumah, saya cek dulu nih bang, ada apa isinya? Ya pakaian wanita lah bang, dari pakaian dalam, pakaian luar gitu, sampai CD sama ada yang apa namanya, yang dua itu tuh, yang apa namanya, yang ada karet-karetnya, iya gitu. Nah, yang saya bikin kaget lagi di situ ada alat kontrasepsi bang, ada alat kontrasepsi Bekas. baru bang, Baru. masih ada, kayaknya ada sepak gitu dah dia. Ada alat Ngeri kontrasepsi. amat anjir kalau bekas. Nah, baru bang. Oke. Nah udah, saya WA lagi, ini kapan baju mau diambil? Udah nanti aja. Nah di situ kan saya kenal sama Ridwan dong bang, dan saya punya kontaknya Ridwan. Nah saya juga punya kontak ibunya si Ria ini. Nah akhirnya saya WA, nah ini ibunya, Bu, Ria udah di Jakarta lagi. Nah ibunya ini mungkin mohon tolong dah Mas Asep dijaga atau bagaimana, sampai sekarang ini. Kemarin saya WA itu mungkin ininya Bang Ale ya, adminnya Bang Ale, saya kasih nomornya. Bahkan jawabannya nggak ngenakin bang, dari Sirianya ini. Dia bilang begini, nggak usah ikut campur urusanku, saya sudah bahagia di sini. Bilangin sama Mas Asep terima kasih atas semua kebaikannya Bang Ale. Jadi gitu Bang Ale. Jadi ya saya lihat fenomena sama kejadian yang kemarin saya alami itu, ya sekarang pernikahan sama perkawinan itu udah nggak dianggap sakral lagi Bang Ale. Gitu. Kayaknya wanita itu dengan mudahnya atau dengan gampangnya melepaskan ikatan pernikahan karena sudah tidak sesuai dengan keinginan si perempuan ini gitu loh Bang Ale. Jadi pernikahan itu menurut dia bukan sesuatu yang sakral lagi Bang Ale. Itulah Bang Ale. Oke. Berarti itu Bang Asep bawa apa namanya, perlengkapan dalaman sama baju-bajunya itu? Masih ada Mas saya. Masih ada. Bahkan udah saya bawa juga kan, adminnya Bang Ali udah lihat kan sampai dalaman itu Itu ada. enggak masih kontak-kontakan sama si Ria? Terakhir itu bulan kemarin Bang Ali. Dan terakhir 2 minggu yang lalu nomor saya diblokir. Makanya saya minta tolong ke adminnya Bang Ale ngubungin Ria ini, bahwa si Ria ini disuruh pulang sama keluarganya. Nah, tapi jawabannya apa? Nggak usah ikut campur urusanku. Aku sudah bahagia dengan kehidupanku. Dan bilang ke Mas Asep terima kasih atas semua kebaikannya. Itu Bang Ali. Sian ya. Iya Bang Ali. Oke. Bang Asep, yang sebuah cerita yang sangat luar biasa ya. Untuk teman-teman di rumah juga, khususnya yang para wanita, ya cukuplah dengan satu suami dan begitu juga dengan suami, cukuplah dengan satu istri gitu ya. Iya, Jangan betul, coba-coba mempermainkan mahligai rumah tangga kita gitu. Betul. Oke, Bang Ali. sampai di sini Bang Asep ada yang mau disampaikan Ya sebelum kita akhiri? saya sih hanya berpesan nih, kalau memang Ria ini nonton saya atau mendengar cerita saya atau kisahnya saya sama Bang Ale ini, tolong dah pulang ke Bumi Ayu. Karena banyak yang sayang loh sama Ria ini loh. Keluarganya, suaminya. Itu aja pesan saya Bang Ali. Oke, Bang Asep, terima kasih. Oke teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng narasumber kita Bang Asep. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Ale Jejak Backpacker dan video YouTube Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik yang ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, silahkan menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Asep, terima kasih buat ceritanya. Bang Sama-sama, Asep. Bang Ali. Enak ya, banyak pukulan dia nih. Mukul di mana-mana, dem. Waduh, nggak kebayang anaknya udah berapa ini kalau dianakin ya. Sampai jumpa.